Hal itu mungkin saja terjadi, Kakang. Dan pasti ada sebab-sebabnya. Mengapa dia menempuh jalan seperti itu? Bagaimana pendapatmu, Sambi? Kukira kita bisa mempercayai laporannya, Kakang Bajil. Menurut pengakuannya, dia melakukan itu karena dendam. Dia telah dibuat cacat seumur hidup oleh adik kandungnya sendiri. Tangan kirinya sekarang semper, dan dia merasa tidak mampu membalas apa-apa. Karena katanya, adiknya itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi, Kakang. Aku masih meragukannya. Sebab bisa juga ini merupakan sebuah jebakan atau perangkap. Kita semua tahu bahwa Sang Prabu Jayakatwang sekarang ini sudah memaafkan Sang Gramawijaya. Bahkan beliau telah berkenan menerima kehadiran menantu Kertanegara itu di Istana Kediri. Ya, bukan hanya itu saja, Kakang. Sang Prabu juga telah memberikan hutan tarik sebagai tempat pemukiman Sang Gramawijaya dan para pengikutnya yang setia, Kakang. Karena itulah Gusti Arda Raja dan Tuan Kebo Mundarang memerintahkan agar kita semua meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh percaya begitu saja pada pengakuan Sang Gramawijaya, dan kita harus mengawasi para pengikutnya dengan ketat. Aku kira apa yang dimaksudkan sebagai kebijaksanaan oleh Sang Prabu Jayakatwang kali ini justru tidak bijaksana. Ya, mengampuni Sang Gramawijaya dan memberinya kebebasan untuk membuka hutan tarik, sama halnya dengan memelihara anak macan. Orang tidak boleh begitu saja percaya pada binatang buas, sekalipun dia nampak jinak di hadapan kita. Bagaimanapun juga, Sang Gramawijaya adalah bekas musuh besar. Belum tentu dia menyerahkan dirinya dengan tulus. Hei, Sakawuni, mengapa kau diam saja? Kau pun mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatmu. Aku ingin menjadi pendengar yang baik. Bagaimana pendapatmu tentang laporan itu? Apakah kita bisa mempercayainya? Aku jijik melihat orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu. Apa maksudmu, Sakawuni? Mengapa orang seperti itu harus hidup di muka bumi ini? Mengkhianati orang tua sendiri sama saja dengan berkubang air comberan. Dia mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Perbuatan seperti itu hanya akan dilakukan oleh seorang manusia yang tidak lagi waras otaknya. Dia menaruh dendam. Dia ingin membalas dendam terhadap orang yang membuat tubuhnya cacat. Tapi mengkhianati orang tua sendiri adalah perbuatan manusia setengah iblis. Sakawuni, kau bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan Kakang Bajil, kau malah memaki-maki orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu. Apa maksudmu? Kau pikir aku punya maksud apa? Maksud apa, Dewi Sambi? Kurang ajar. Perempuan cengik, kau mencari gara-gara denganku. Aku hanya tidak senang mendengar mulutmu yang usil berdebah. Kau cantik. Kau mempunyai penampilan yang cukup cantik. Tapi rupanya kau tidak bisa merawat harga dirimu dengan baik. Kau konyol dan kau murahan. Oh, Dewi Sambi. Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa marah dan tersinggung. Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa berkata-kata kasar. Aku pun bisa. Tapi apa perlunya bertarung dengan kata-kata? Rugi bertempur hanya dengan omong-omong kosong. Sakawuni, kalau kau ingin mengadu ilmu kanuragan, keluarlah. Kita berlaga di halaman. Diam! Kau Sambi dan kau Sakawuni, apa kalian berdua sudah tidak memandang aku sebagai pimpinan di sini? Kalian seenaknya saja mengumbar mulut. Aku tidak suka itu. Kalian tidak perlu merasa jago. Kita semua adalah kawan seperjuangan. Kita berdiri di bawah bendera yang sama. Tak ada gunanya bertengkar dan saling menantang. Sudahlah, Kakang Bajil. Lebih baik kita kembali ke persoalan semula. Marilah kita merencanakan segala sesuatunya sehubungan dengan laporan Arya Dwi Pangga itu. Tak ada yang perlu direncanakan lagi, Adi Renteng. Sekarang juga kita berangkat. Kumpulkan orang-orang. Sebelum tengah malam nanti, kita sudah harus tiba di Kurawan. Hamba mengantarkan ramuan obat batuk. Hamba dengar semalam Gusti Anggareksa batuk-batuk. Iya. Memang
Semalam aku terbangun sampai 3 kali, Nyi. Karena batuk-batuk. Tenggorokanku rasanya gatal sekali. Ini hamba tumbukan kunyit, Gusti. Hamba campur dengan perasan jeruk nipis dengan sedikit gula merah. Minumlah, Gusti. Ya, terima kasih, Nyi. Letakkan saja di atas meja. Nanti aku minum sendiri. Udaranya panas sekali. Apa kau tidak merasa gerah, Nyi? Mendung tebal sekali, Gusti. Tapi hujan belum turun juga. Memang udaranya agak panas. Malam ini terasa lain. Tiba-tiba saja aku merasa sangat tua, Nyi. Gusti terlalu banyak berpikir yang berat-berat. Aku banyak mengalami kekecewaan yang pahit, Nyi. Apa yang kuharapkan ternyata banyak yang kandas di jalan. Tidak dikabulkan oleh Sang Hyang Widi. Dan entahlah. Akhir-akhir ini aku mudah tersinggung. Mudah marah. Apa yang kulihat, apa yang kudengar, serba tidak mengenakkan hatiku. Dan aku melihat jalannya roda kehidupan ini sudah tidak selaras lagi. Tidak indah lagi. Tersendat-sendat. Dan sepertinya bundaran roda itu mau terlepas dari porosnya. Sudahlah, Gusti Hanggareksa. Serahkan saja semuanya pada Sang Hyang Widi. Dialah yang menentukan jalannya roda kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya. Kau benar, Nyi. Dulu aku pikir manusia dengan kehendak bebasnya mampu memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi ternyata tidak. Ternyata anggapan itu tidak benar. Buktinya, apa yang telah kurencanakan dengan matang, apa yang telah kususun dengan rapi, hasilnya tidak ada yang memuaskan. Akal budi manusia ternyata bukanlah segala-galanya, Nyi. Iya, benar, Gusti. Manusia hanya merencanakan saja. Iya, Nyi. Tapi apa yang akan terjadi kemudian adalah bukan wewenangnya. Iya. Baiklah. Kalau kau mau tidur, tidurlah, Nyi. Baik, Gusti. Nyi Rongkot. Ya, Gusti. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, ya, Nyi. Jangan begitu, Gusti. Hamba tidak pernah merasa telah berbuat sesuatu yang pantas dipuji. Hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dan kewajiban hamba sebagai manusia yang hidup. Selamat malam, Gusti Hanggareksa. Selamat malam, Nyi. Nyi Rongkot. Perempuan itu juga nampak semakin tua. Sudah lebih 20 tahun dia mengikuti aku. Menjadi abdi di rumah ini. Dia adalah abdi yang baik dan setia. Dia tidak pernah berpikir terlalu jelimet. Dia hanya memikirkan bagaimana seharusnya melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Panas benar malam ini. Apakah udaranya yang panas? Atau hanya perasaanku saja? Baiklah. Aku. Tidak, Kakang Hanggareksa. Aku datang karena kasihan melihat keadaanmu. Kau nampak sangat lelah. Ya, aku memang sangat lelah. Aku lelah setelah berjuang keras.
untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan dulu, Managi. Aku telah gagal, istriku. Aku gagal. Maafkan aku, Nyi. Aku telah sia-sia bekerja keras sepanjang umurku. Tidak, Kakang. Tak ada yang sia-sia. Apa yang telah kau kerjakan sudah cukup. Orang tua memang sekedar tumpukan batu-batu bagi anak cucunya. Anak cucu itulah nanti yang akan mendirikan bangunan megah di atas tumpukan batu bata hasil keringat leluhurnya. Iya, kau benar, Managi. Kau benar sekali. Mungkin tak banyak yang menyadari hal ini. Tapi, apakah aku telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi anak cucuku nanti? Hah? Nampaknya tumpukan batu bata yang tersusun tidak cukup kuat untuk membangun sesuatu yang megah. Bahkan sekarang aku melihat sendiri, tumpukan batu bataku sudah bergelimpangan jatuh ke sana kemari. Aku menyesal sekali. Aku laki-laki tua yang tak berguna lagi. Aku manusia jompo yang penuh dikerubuti penyakit mengerikan. Managi. Rupanya pikiranku telah mengacaukan hatiku. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri. Hanya rasa kecewa yang getir yang masih tinggal. Hanggareksa masih berdiri di halaman rumahnya. Dia segera melangkah perlahan ketika angin mulai bertiup kencang. Orang tua itu berjalan menuju sebuah ruangan yang cukup besar yang terletak di sebelah kanan rumahnya. Dan kau Jaran Bangka, cepat pergilah ke rumah kepala desa Kurawan. Katakan bahwa pemerintah Kediri akan menangkap warga desa Kurawan yang bernama Empu Hanggareksa, yang telah berani menyembunyikan seorang wanita pelarian. Katakan juga bahwa dia tak perlu turut campur urusan ini. Kalau sampai dia turut campur dan membuat kesulitan, dia akan segera berurusan dengan pemerintah Kediri. Baik, Tuan Bajil. Hei, kau Dwi Pangga. Ya, Tuan. Apakah masih jauh letak rumah ayahmu? Tidak seberapa jauh lagi, Tuan. Tinggal melewati sebuah tikungan lagi. Baik. Ayo, kita teruskan perjalanan. Awas, kalau nanti kita sampai di rumah Hanggareksa, jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Semua harus menunggu aba-aba yang kuberikan. Hiya. Mengeluarkan asap lagi. Dulu ruangan ini selalu panas membara, memancarkan semangat kehidupan yang menyala-nyala.
Tapi sekarang ruangan ini seolah-olah sudah tenggelam di lembah kematian. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada keringat manusia yang sedang bekerja. Tungku itu tidak lagi bernapas. Tempayan-tempayan air itu pun sudah lumutan. Ya, ruangan ini sudah mati. Terkubur bersama usia tuaku yang sakit digerogoti kegagalan. Dulu aku pernah mengharapkan anak-anakku akan meneruskan usahaku di sini. Dwi Pangga sibuk mengolah logam dan Kamandanu sibuk menempa besi. Dulu seluruh harapanku kutanam dalam-dalam di ruangan ini. Aku bekerja keras siang malam. Ribuan senjata pernah dihasilkan ruangan ini. Tapi apa hasilnya sekarang? Sia-sia. Iya. Sia-sia. Tak ada yang bisa kupungut lagi dari tempat ini. Sia-sia. Akhirnya hanya seperti ini. Sia-sia. Akhirnya semuanya rusak dan binasa. Mengapa dulu aku harus bekerja mati-matian, menghabiskan hampir seluruh usiaku? Kalau akhirnya hanya akan berhadapan dengan kesia-siaan, kegagalan yang menyakitkan. Makanya malam ini aku ketemu banyak tamu. Dan sepertinya mereka datang bukan untuk suatu maksud yang baik. Hai! Buhangga Ruksa! Keluarlah dari rumahmu! Lebih baik kau menyerah. Rumahmu sudah dikepung Ramaj. Lebih baik kau tidak mengadakan perlawanan. Siapa orang-orang itu? Dan apa maksudnya mengepung rumahku? Siapapun mereka itu, pastilah bukan datang dengan maksud-maksud yang baik. Dengan penuh tanda tanya, Empu Hanggareksa melangkah ke halaman depan. Sementara itu di halaman depan, nampak beberapa orang penunggang kuda masih belum turun dari punggung kudanya. Di antara mereka, nampak Empu Bajil, Empu Renteng, Dewi Sambi tidak sabar lagi menunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan menimpa diri Empu Hanggareksa? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.